Well, hola people, ni hao ma, kembali lagi bersama saya Julius di channelnya Kudetek. Ya, kenapa kali ini saya hostnya? Karena emang Alfian lagi nggak ada di sini, bre. Dimana kita? Kita lagi di Bali. Buat nyobain first hand gimana produk-produk Poco yang launching secara global di Bali ini. Jadi langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita bahas. Poco bikin gebrakan akhir tahun. Mereka ngerilis langsung 4 produk ya. Ada Poco F8 series yang terdiri dari versi Pro dan juga yang Ultra. Dan ada 2 tablet baru nih. Poco Pad M1 dan Poco Pad X1. Tentu aja fokus utama kita adalah ngebahas seri flagship killernya mereka yang udah mau jadi true flagship. Tapi sebelum itu kita bahas yang ringan-ringan dulu. Ini Poco Pad M1. Tablet 12,1 inci ini bisa dibilang cocok untuk produktivitas ringan ataupun entertainment. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 4, layarnya 2,5K 120Hz, quad speaker pula. Yang bikin wah ini baterainya 1200 mAh. 12,000 milliamp hours. Ini sih gede banget ya bre, nonton drakor sampai ketiduran bisa banget. Harganya udah rilis di 4 juta kembali 1000 buat versi yang 8/256. Cocok lah buat casual user. Tapi kalau lu mau buat aktivitas yang lebih berat lagi, bisa lirik ke Poco Pad X1. Ukurannya lebih compact ya, tipis dan ringan. Cuma 6,1 mm dan 500 gram. Dan pastinya lebih powerful, pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3. Antutu skornya 1,7 jutaan. Layarnya lebih cakep juga, 3.2K 144Hz. Nah yang bikin beda sama Poco Pad M1 juga, untuk fokus pennya Poco ini bisa ditempel secara magnetik bre. Baterainya di 8850 mAh. Untuk harganya ini cuma 5 jutaan aja untuk varian yang 8/512. Bisa dibilang ini best deal sih, apalagi dengan hadirnya HyperOS 3 nanti. Pengguna MacBook kayak gua bakal seneng pastinya. Next kita lanjut ke star of the show, Poco F8 series. Ya seperti yang kita bilang tadi, ada 2 seri yaitu yang Pro dan juga yang Ultra. Dua-duanya punya desain yang baru dan Ultra tentunya punya fitur yang baru juga. Poco F8 Pro desainnya lebih solid dan ada one piece mil glass yang bikin kesan mewahnya dapet gitu loh. Biasanya desain F series itu kan gaming banget tuh, tapi yang ini lebih premium aja gitu rasanya. Ukurannya cukup compact di 6,59 inci, bezelnya tipis juga, pakai AMOLED 1,5K dan ada proteksi IP68. Chipset yang dipakai ini Snapdragon 8 Elite ya, itu udah mirip sama F7 Ultra. Performanya sudah pasti ngebut, 3,2 juta skor Antutunya. Performa ini udah lebih cukup untuk kebutuhan harian. Bahkan untuk gaming kelas berat pun gak usah diraguin lagi. Baterainya dapat upgrade 6210 mAh, charging speednya 100 watt hypercharge, bisa reverse charging 22,5 watt. Dan ada fitur yang mirip sama bypass charging yang dinamain smart charging. Ya gue belum tahu ini fiturnya bakal beneran bypass charging atau cuma kontrol suhu. Yang menarik, kameranya sekarang dapat lensa tele 2,5 kali. Pakai sensor Light Vision 800, gue nggak bisa nampilin fotonya karena emang gak sempat ngetes foto pakai yang versi Pro nih bro. OS sendiri udah pakai HyperOS 3 dan udah support eSIM. Ditambah kali ini ada kolaborasi dengan Bose yang bikin audionya lebih mantep lagi. Tapi ini masih biasa aja karena kolaborasi spesialnya ada di Poco F8 Ultra. Aku rasa ini bukan flagship killer lagi, udah disebut flagship aja udah gitu. Poco mau punya singkatan performa oke, kamera oke kali ya. Sebelum kita masuk ke chipset yang debut first in Indonesia, kita bahas desainnya yang ciamik Soro dulu nih. Ukurannya sedikit lebih besar, 6,9 inci. Yang backdoor denim ini bikin auto jatuh cinta sih. Feel-nya enak tenan. Dan kolaborasi sound by Bose-nya bener-bener no joke sih. Mau dikata sound horek sama komunitas pun gak apa-apa dah. Tapi ini bener-bener bikin speaker HP lu gak kentang kresek-kresek. Low frekuensinya jadi dapet, udah berasa pakai Bluetooth speaker. Tapi bukan yang your Bluetooth device is ready to pay ya. Bukan yang itu, bukan itu. Dan ini gua ada sampel dari Nyantek. Asik gak tuh? Lanjut kita bahas SoC yang dipakai. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ini si merah gokil, Antutunya dapat 3,8 juta. Memorinya up to 16 GB dengan storage 512 GB USF 4.1. Udah kebayang lah main gamenya lancar tanpa kendalanya gimana. Ini gua main Genshin Impact smooth banget, layarnya AMOLED pakai teknologi barunya Poco Hyper RGB. Udah 100% P3 dan 120Hz refresh rate. Resolusinya 1200 x 2608p. Lanjut kita bahas yang bikin naik kelas, kameranya.
udah ada teleperiskop 5 kali, triple 50 MP, pakai sensor Light Fusion 950. Dan ini ada beberapa sampel foto, jadi kalian bisa lihat gimana kalau HP gaming tapi kameranya diseriusin. Next, baterai pun diseriusin sama Poco, dikasih baterai dengan kapasitas 6500 mAh. Chargingnya 100 Watt, ada wireless charging 50 Watt dan reverse charging 22,5 Watt. Dan tentunya ada smart charging yang udah kita singgung tadi tuh. HyperOS 3 pastinya hadir di device ini, dan yang mau gua bahas itu Hyper Island-nya. Ini fungsional banget, bre. Lu bisa stacking aplikasi yang disupport kayak alarm ataupun musik player, dan ini unik, bisa di drag down begini kalau kalian mau lihat dari Hyper Island-nya. Jujur gua gak sabar untuk nyobain HyperOS 3 yang bakal hadir di ekosistemnya Xiaomi ini, bre. Bakal makin produktif dah, asli. Untuk line up F8 series ini paling ketidakhadirannya lubang kesukaan kita semua, audio jack 3.5 mm. Ya paling kompensasinya USB portnya sekarang udah pakai 3.2. Jadi lu bisa pakai untuk display out. Untuk harganya gue belum bisa sebutin pastinya di Indonesia bakal berapa, tapi untuk sedikit gambaran gue bakal spill harga globalnya untuk Poco F8 series ini. Secara global untuk early bird price-nya Poco F8 Pro di $529 dan $679 untuk versi yang ultra. Begitulah kira-kira untuk gambaran harganya, bre. Saya Julius Kudetek izin pamit. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.